Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyul muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul ghurril muhajjalin wa rahmatullahi lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-Fatiha ila addati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila ruhil a'immatil mujtahidin wal ulama'il hamilin wa syuhada wa salihin wa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum hukukun alaina biniatina Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa afihim wa ya'fu anhum wa yaj'alu kuburahum rawdah min riyadil jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 4 baris ke-5 pas di pinggir wahaka. Dalam kurung ada wahaka itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wahaka imamuna, dan telah menghikayatkan, menceritakan imamuna, imam kita, Muhammad bin Idrisa, yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang keturunan dari Imam Syafi', dikenal dengan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau. Lalu apa yang diceritakan oleh Imam Syafi'i? Qala, beliau berkata, Ra'aitu bimakkata nasraniyan. Aku melihat di kota Makkah seorang Nasrani. Seorang Nasrani. Yud'a bil asqafi, atau uskufi, yang disebut dengan uskuf. Itu gelar cendekiawan Nasrani disebut uskuf. Wa huwa yatufu bil Ka'bati, dan dia tawaf di Ka'bah. Nah, saya heran juga ini kalau ada orang Nasrani tawaf di Ka'bah. Rupanya dia sudah masuk Islam. Karena kita tahu bahwa ya orang kafir, baik itu Nasrani, Yahudi maupun di luar Nasrani dan Yahudi, tidak boleh masuk kota Mekah. Ya, tidak boleh masuk kota Mekah, yaitu Allah sendiri yang melarang pada tahun ke 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah Allah Subhanahu wa ta'ala, tahun ke-8 Hijriah, tahun 8 Hijriah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala melarang setelah tahun tahun ke-9 tahun ke-8 itu Fathu Mekah, maka dikuasai oleh umat Islam. Lalu tahun ke-9 Allah wajibkan haji. Ya, Allah wajibkan haji, tapi Rasulullah nggak berangkat karena Mekah masih dikuasai oleh orang-orang kafir dan mereka masih melakukan ritual syarak mereka. Maka Rasulullah nggak jadi berangkat. Yang berangkat adalah Abu Bakar Siddiq bersama para sahabat. Maka Abu Bakar Siddiq dikenal dengan Amirul Hajj. Baru tahun ke-10-nya
Rasulullah berangkat. Kenapa? Karena ya Allah melarang. Ya, ba'da amihim hadza. Orang kafir tidak boleh masuk ya Mekah setelah tahun ini. Berarti setelah tahun ke-9. Berarti tahun ke-10 Mekah sudah steril dari orang kafir. Baik orang kafir asli Mekah maupun orang kafir yang datang dari luar. Ya, karena kita tahu Mekah itu dari dulu dikunjungi oleh seluruh bangsa Arab dari segala penjuru Arab. Tentunya setelah Nabi Ibrahim disuruh memanggil orang-orang untuk mau datang ke Mekah. Ya, maka setelah itu berbondong-bondong mereka dan waktunya hampir sama dengan musim haji untuk umat baginda Rasulullah SAW. Itu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Lalu mereka kembali lagi bulan Rajab. Makanya 4 bulan itu dijadikan apa? Ashhurul Hurum. Sedangkan firman Allah dalam surat At-Taubah, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum fala tazlimu fihinna anfusakum." Sungguhnya bilangan bulan dalam setahun adalah 12 bulan. Itu merupakan ketetapan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW yaitu dijelaskan salasun mutawaliyat, 3 berturut-turut, itu Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, ya, Dzulhijjah dan Muharram. Lalu 1 terpisah bulan Rajab. Dan seperti sekarang kita memasuki bulan Rajab. Nah, di 4 bulan itu Allah melarang apa? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu berbuat zalim terhadap dirimu di 4 bulan itu. Ya tentunya berbuat zalim ya itu sepanjang hidup kita nggak boleh. Ya, bukan berarti 4 bulan itu doang, cuma ditekankan di 4 bulan itu karena 4 bulan itu bulan yang mulia. Maka dianjurkan kita berbuat baik. Ya, dianjurkan kita berbuat baik, termasuk puasa. Memang khusus untuk Rajabnya nggak ada. Tapi puasa anjuran Rasul di 4 bulan yang mulia termasuk Rajab. Ya, dianjurkan banyak berbuat baik. Ya, itu. Ya. Bahkan mereka mengatakan bid'ah dan sebagainya, enggak. Anjuran berbuat baik termasuk bulan Rajab. Ya, dianjurkan dalam 4 bulan itu termasuk bulan Rajab. Ya, itu. Ya. Bahkan ya, saya Sudes ya itu mengatakan enggak ada hadisnya gitu ya. Ya. Nah, memang enggak ada hadisnya khusus, tapi dia termasuk dalam 4 bulan itu. 4 bulan yang hurum itu dianjurkan kita berbuat baik, termasuk di dalamnya adalah bulan Rajab. Ya, berarti ini dianjurkan juga memperbanyak berbuat baik, di antaranya apa ya? Puasa. Ya, puasa bukan enggak ada dalil ini secara umum. Itu di 4 bulan yang mulia. Ya, itu. Kan banyak orang mengatakan bid'ah segala macam. Ya cuma memang khusus hari pertama dapat sekian, nah itu yang kurang sahih. Ya hari kedua dapat pahalanya sekian, itu yang kurang. Ya, tapi secara umum ya dalam 4 bulan itu dianjurkan kita berbuat baik. Lawan daripada fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu di 4 bulan yang mulia itu berbuat zalim. Ya. Nah, jadi nanti ujung-ujungnya mungkin ini masuk Islam. Ya, kenapa? Balaya dalam surat At-Taubah itu ya tahun ke-9 ya kan? Turun firman Allah satu surat itu yang intinya adalah umat Islam yaitu membatalkan perjanjian damai dengan orang kafir Mekah. Ya kan? Sementara ya Abu Bakar sudah berangkat. Dan surat ini harus diumumkan di Mekah karena terkait dengan orang kafir Mekah. Yaitu umat Islam ya membatalkan perjanjian Hudaybiyah, perjanjian damai yang ditandatangani tahun ke-6. Berarti kan harus disampaikan di Mekah. Siapa yang nyampein? Untung saja Sayyidina Ali nggak ikut. Akhirnya Rasulullah meminta kepada Sayyidina Ali untuk membawa surat ini dan disampaikan ya di Mekah. Nyusul Sayyidina Ali. Ketemu dengan Abu Bakar, lalu Sayyidina Abu Bakar bertanya, "Al anta amirun am ma'murun?"
Anda disuruh baginda Rasul apa menjadi amir? Yang memimpinnya bagi enggak? Bal ana makmurun. Berarti tetap amirnya adalah Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali adalah makmur. Tapi ya tanggal 10 disampaikan ayat atau surat atau bah ini. Bara'atu minallahi wa rasulihi yaumal hajjil akbar. Ya, bara'ah itu apa? Membebaskan, membatalkan perjanjian antara orang Islam dengan orang kafir. Ya. Kemudian lanjutan ayatnya itu Allah melarang mereka, ya orang-orang kafir itu memasuki kota Makkah pada amim hadza, setelah tahun ke-9 ini. Berarti tahun ke-10 sudah steril kota Makkah dari orang kafir. Ya. Nah, begitu Allah larang orang-orang Islam yang tinggal di Makkah ini ketakutan miskin. Ya, karena kita tahu semakin banyak orang datang ke Makkah itu semakin menguntungkan penduduk Makkah. Ya, sementara Allah larang. Ya, padahal mereka ya income atau pemasukan ya duitnya itu ya itu dari para tamu. Mereka dagang kayak sekarang lah. Mereka dagang, tahu-tahu dilarang oleh Allah. Justru rupanya Allah ganti dengan apa? Kegiatan umat Islam nanti dengan umroh dan haji. Itu nggak kalah dengan kunjungan orang-orang kafir ke Mekah. Ya itu, mereka takut apa? Miskin. Ya seperti itu. Nah jadi di sini yang dimaksud adalah Nasranian. Mungkin Imam Syafi'i belum tahu bahwa orang yang dikenal itu yang beragama Nasrani yang sedang tawaf di Mekah, Imam Syafi'i mengiranya masih Nasrani. Maka beliau menyebutnya apa? Nasraniyan. Bahkan bukan orang Nasrani sembarangan, tapi apa? Ya, cendekiawannya, yaitu uskupnya. Ya, uskupnya. Bahwa yatufu bil Ka'bati, dan dia tawaf di Ka'bah. Faqultu lahu malladzi raghabaka. Imam Syafi'i nanya, ya. Lalu aku kata Imam Syafi'i bertanya. Kemudian aku bertanya, malladzi raghabaka an dini abaika. Apa yang membuat kamu meninggalkan agama kamu? Ya, Imam Syafi'i logikanya ya memang ya imam ya. Orang tua pasti muslim kan gitu. Nggak mungkin orang tua bukan muslim. Ya, maka Imam Syafi'i nanya, apa yang membuat kamu meninggalkan agama kamu? Atau bahasa gampangnya, apa yang membuat kamu masuk Islam lah begitu. Ya. Kalau raghabah an itu berarti benci, meninggalkan. Ya, ini pakai an dini abaika. Apa yang membuat kamu ya meninggalkan ya agama bapak kamu, agama leluhur kamu, berarti agama Kristen. Atau gampangnya, apa yang membuat kamu masuk Islam? Kemudian apa jawaban dia? Ya, jawaban dia, faqala, lalu uskup itu berkata, badaltu khairan minhu. Aku telah mengganti agama yang lebih baik daripada agama bapak moyangku. Ya, berarti agama Islam. Ya, agama Islam. Ya, itu. Lalu ya Imam Syafi'i nanya, qultu fa kaifa kana dzalika? Lalu aku berkata, bagaimana hal itu terjadi? Ya, artinya kronologinya itu gimana? Ente bisa ninggalin agama leluhur ente. Ya, gitu. Ya. Jadi di sini disebut Nasranian, maksudnya apa? Bukan orang Nasrani yang tahu, dia sudah masuk Islam, gitu. Ya. Jadi Imam Syafi'i nggak pakai nanya lagi. Udah pasti dia sudah masuk Islam. Cuma Imam Syafi'i pengen tahu apa yang menyebabkan dia masuk Islam. Kronologinya gimana gitu. Itu yang ditanyakan oleh Imam Syafi'i. Jawabannya apa? Ya. Fahakali annahu raqibal bahra. Lalu dia menceritakan kepadaku bahwa dia pernah naik perahu. Raqibal bahra bukan naik laut, bukan. Bahar laut. Ya kan? Inilah disebut Pajas Mursal. Yang disebutkan tempatnya dimaksud perahunya. Nggak ada orang naik laut kan? Orang naik apa? Naik perahu. Gitu. Cuma perahunya nggak disebutin, lautnya disebutin. Ya, gitu. Jadi disebut bahar aja. Yang dimaksud safina. Ya, yaitu kapal. Ya, aku naik kapal. Ya. Jadi pada suatu hari aku apa? Naik kapal. Qala, lalu dia berkata, "Falamma tawassatna," maka manakala kami berada di tengah lautan, wasat itu tengah. Ya, khairul umur awsatuha. Ya. Urusan yang paling baik adalah ya di tengah-tengah, pertengahan.
Jadi ketika kami berada di tengah, berarti penumpangnya bukan dia saja. Falamma tawassatna fihi, manakala atau ketika kami berada di tengah lautan, in kasarat al-markibu, perahunya rusak. Ya, karena terdiri dari papan, ya pecah perahunya. Ya, pecah. Fasalamtu ala lauhin. Lalu aku mengambil selembar papan. Famaziltu, ya, al-amwaju tudafi'uni, lalu ombak mendorongku, lalu ombak terus-terusan mendorongku, hatta romatni fi jaziratin, sehingga ombak itu melempar aku ke suatu pulau. Ya, ke suatu pulau. Jazirah. Dia nggak ceritakan temannya nggak? Ya, kalau sudah begitu masing-masing menyelamatkan diri. Untung dia dapat lauh, ya, papan gitu. Mungkin pecahan dari perahu itu lalu dijadikan apa? Alat untuk berenang. Didorong kalau ombak. Ya, didorong terus sampai ke satu pulau. Min jazairil bahri fiha. Dari pulau-pulau yang ada di laut itu. Fiha asjarun kathiratun. Di pulau itu banyak pohon. Ya. Walaha asmarun ahla minasyahdi. Dan di pulau itu ada pohon yang buahnya lebih manis daripada madu. Ya, ahla minasyahdi itu madu. Ya. Lebih buahnya lebih manis daripada madu, atau buah apa nih. Wal yanu minaz zabadi, dan lebih lembut dari susu, ya, yang diairin gitu, lebih lembut, ya. Kemudian wa fiha nahrun jarin, dan di pulau itu ada sungai yang airnya mengalir. Tentu bukan sungai yang mengalir, airnya. Ini juga majas mursal. Ya. Qala, lalu dia berkata, faqultu alhamdulillahi ala dzalik. Lalu dia berkata, segala puji bagi Allah atas yang demikian itu. Artinya apa? Meskipun aku terdampar di kepulauan, tapi aku nggak kelaparan. Ya, makanya dia bersyukur. Ya, bersyukur mengucapkan alhamdulillah. Karena di situ ada buah yang manisnya lebih manis daripada madu. Dan untuk minum itu ada air. Kagak asin nggak? Padahal ada di pesisir, apa di pinggir laut. Tapi ada sungai, ya. Ya kalau asin dia nggak minum dong. Ya, ada sungai yang airnya mengalir dan airnya tentu tidak asin. Nah jadi kan kalau dia haus gampang, kalau lapar juga ada makanan. Ya makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Nabi Musa bersama kaumnya di Taif, itu Allah kasih dua, bukan makanan saja tapi juga Allah kasih minuman. Ya, jadi Nabi Musa alaihissalam setelah menyeberang lautan diselamatkan oleh Allah, ya, dari kejaran Firaun dan pasukannya, begitu selamat, ya. Kemudian Firaun dan pasukannya nyusul, ya. Setelah Nabi Musa sampai di pinggir laut, Allah kembalikan fungsi air sehingga Firaun dan pasukannya tenggelam. Kan gitu ceritanya. Nah, lalu Nabi Musa berjalan, Allah suruh, ya, pergi ke Palestina. Allah suruh pergi ke Palestina. Ya. Lalu Nabi Musa sebelum, ya, membawa kaumnya ke Palestina, ya, kalau dalam tafsir jalan disebut Uraiha atau sekarang Uraita, namanya pelabuhan yang sering udah dikuasai oleh Israel, itu sering dibom itu, ya, pelabuhan. Ya, pelabuhan lalu merembet ke Laut Merah yang dipimpin oleh Houthi kan gitu. Ya, mudah-mudahan ya dengan semua itu sehingga pasokan barang-barang untuk Israel ini nggak sampai karena dicegat oleh pasukan dari Yaman itu, Houthi. Houthi itu keturunan Rasul dari Sayyidina Hasan. Paling banyak di Yaman Houthi sebenarnya. Ya, itu zuriyah baginda Rasulullah SAW. Kalau kita lihat sejarahnya kayak gitu. Nah, itu kan hebat sekali tuh dia, ya, berani. Nah, jadi
Nabi Musa suruh memantau, 10 orang ini disuruh memantau keadaan Palestina secara umum lah. Ya. Lalu Nabi Musa pesan, apapun yang kalian lihat, jangan bilang sama rakyat. Ya, rupanya hanya satu yang memegang rahasia, yaitu Yusha bin Nun. Yang lain ngomong sama teman-temannya bahwa di Palestina itu pasukannya kuat, barangnya besar-besar. Akhirnya begitu Nabi Musa ajak kaumnya kagak mau. Bahkan kurang ajarnya tuh kaumnya, Yahudi itu mengatakan apa? Izhab anta wa rabbuka in faqatila inna hahuna qaidun. Silahkan engkau pergi, Musa dan Tuhanmu, dan kalian berdua perang, kami nungguin di sini. Kurang ajar gak? Kurang ajar. Tuhannya disuruh perang. Ya, itu. Akhirnya Allah kasih sanksi. Di mana? Di Teh. Itu padang pasir. Itu puluhan tahun. Mereka nggak bisa keluar dari situ. Ya kan? Nah, mereka kan perlu minum. Ya. Maka ketika mereka haus, Allah pancarkan 12 mata air. Yang pertama air dulu. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajara fanfajarat minhu 12 'aina. Qad alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Ya. Kata Allah, pukullah. Ketika kaum Nabi Musa Yahudi minta minum. Ya. Minta minum. Ya. Karena untuk mencari susah. Mata air kagak ada. Jauh dari kota. Ya, tengah padang pasir namanya Teh. Ya, makanya Allah suruh Nabi Musa memukul batu dengan tongkatnya, lalu akan terpancar 12 mata air. Kenapa harus 12? Sesuai dengan suku Bani Israel. Ya, kan mereka disebut Bani Israel anak Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya anak 12. Nah, dari 12 ini punya keturunan. Ya, dari 12 itu termasuk Nabi Yusuf tentunya punya keturunan. Itulah disebut Bani Israel. Namun ada sekelompok bukan dari keturunan Nabi Yakub, dia mengaku-ngaku keturunan Israel. Ya, inilah yang disebut apa? Saya lupa namanya itu. Ashkenazi kalau nggak salah. Ashkenazi. Itu bukan keturunan itu. Justru yang berkuasa di Israel itu sekarang mereka. Nggak murni keturunan daripada Nabi Yakub. Disebut Ashkenazi. Ya, itu bukan keturunan. Dia ngaku-ngaku dia. Ngaku-ngaku. Ya. Ngaku-ngaku sebagai keturunan apa? Nabi Yakub alaihissalam. Nah gitu cerita. Nah, jadi Allah kasih sanksi itu, puluhan tahun di situ. Ya, mereka kehausan, Allah kasih air. Lalu ketika mereka lapar, Allah kasih apa? Manna wasalwa. Ya, manna wasalwa. Udah pasti, ya nggak ada lagi cuma itu doang. Tapi itu 4 sempurna apa? 5 sehat, 4 sehat 5 sempurna itu. Halalan thayyibah. Ya, itu disebut mana, itu berupa apa manisan yang putihnya lebih putih daripada madu. Itu ada di siap pagi di halaman rumah mereka. Tinggal nyendok doang. Ya. Dan yang kedua adalah salwa. Salwa itu burung. Mereka tinggal tangkap aja. Tiap hari ada. Ya lama-lama bosan juga duduk doang tiap hari. Makanya mereka berkata kepada Nabi Musa, ya, wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'ami wahidin wad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu mim baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihim dhillat wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah. Ya. Lalu mereka bosan. Lalu mereka berkata, wahai Musa, kami bosan. Enggak sabar maksudnya bosan. Ya, terhadap satu menu makanan. Tiap hari mana wasallah, bosan. Ya, bosan. Ya manusiawi lah. Kita nggak salin juga. Ya, namanya manusia. Coba aja kita makan tempe terus tiap hari. Bosan nggak? Bosan. Ya, bosan. Kita maklumi lah. Yahudi, ya bosan tuh kita maklumi manusiawi. Ya, makanya Allah nggak salahin mereka. Ya, tapi Allah dengan apa? Ya, dengan supaya mereka memahami. Kalau kamu pengen, ya, selain mana wasalwa, bahbitu misron, ihbitu misron. Ya kalian ke kota. Ya, kan mereka minta tuh, ya, supaya Allah tumbuhkan apa? Sayur mayur, mimbak liha,
wa kizaya, wa kumya, wa adasya, bawang dan sebagainya, kacang-kacangan. Dan mereka minta. Nah kata Allah, ihbitu misron. Kalau gitu pergilah ke kota. Kalau misron ditanwin itu kota. Tapi kalau misro nggak ditanwin itu negeri Mesir. Itu perbedaan antara nakirah dengan makrifat. Ya kalau kita baca misro, nah itu negeri Mesir. Kalau misron itu kota. Ya. Nah itu alokasi apa? Makanan dan minuman. Jadi kalau mereka mengklaim Palestina punya mereka belum pernah masuk pasal Palestina. Ya, dulu ketika Nabi Ibrahim ya belum menjadi umat. Ya, Nabi Ibrahim kemudian diikuti oleh Nabi Ishak. Ya, kemudian Nabi Yakub pada akhirnya dibawa oleh Nabi Nuh ke Mesir. Setelah Nabi Yusuf. Nabi Nuh sebelumnya, Nabi Yusuf. Ya, anaknya Nabi Yakub. Ya, karena Nabi Yusuf sudah menjadi raja Mesir dibawa tuh 11 saudaranya dan ibu bapaknya. Dari situlah mereka punya keturunan dan mereka baru merasakan punya negara. Itu di Mesir. Ya, di Mesir. Kemudian mereka keturunan ini ya jauh dari ajaran Allah. Ya, itu makanya Allah sebutkan dalam surat Maryam, generasi Nabi, kemudian keturunannya apa kata Allah? Bakhalafa mim ba'dihim khalfun ada'us salata wattaba'u syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Lalu datang generasi setelah mereka, orang-orang baik ini. Itu kan Allah jelaskan setelah Allah menceritakan tentang keturunan para anbiya. Terakhir adalah wa min zuriyati Ibrahim wa Israila. Yang terakhir itu Allah sebutkan. Ya, lalu ya mereka jauh dari ajaran Allah ditandai dengan apa? Pertama kali meninggalkan salat dan mengikuti hawa nafsu, ya itu. Jadi kalau khalfun itu generasi ya setelah generasi sebelumnya dan banyak berbuat tidak benar. Itu namanya khalfun. Tapi kalau khalafun ini beda harokat. Itu generasi ya yang datang berikutnya tapi benar. Makanya ulama itu dibagi dua. Ada ulama salaf, itu ulama terdahulu. Ada ulama khalaf, bukan khalfun, bukan khalaf. Itu yang datang setelah ulama salaf, ya namanya ulama benar semua. Gitu. Ya, jadi kalau khalfun, ini generasi yang nggak benar. Maka dalam Al-Qur'an itu apa khalafa min ba'dihim khalfun. Nah, jadi kata Imam Syafi'i menceritakan orang Nasrani ini penyebab atau kronologi dia masuk Islam, ya, yaitu dia terdampar di satu pulau, ya, dan di pulau itu, ya, dia nggak kelaparan, ya, yaitu ada makanan yang manisnya, ada buahan yang manisnya melebihi manis madu, kemudian airnya juga apa azbun itu apa jernih, ya, jernih. Maka pantas kalau dia berkata faqultu alhamdulillah, ya, itu udah tanda dia mau masuk Islam. Alhamdulillah. Kok bisa alhamdulillah, ya orang Arab. Alhamdulillah, ya. Makanya orang Arab pasti baca, ya. Makanya dulu radio Israel, ya, itu menyiarkan pembacaan Al-Quran dari orang Israel yang berasal dari Arab. Orang Arab banyak Yahudi, Iran, Mesir banyak banget. Ya, Yahudinya banyak. Mereka dengan bahasa Arab. Bahkan kalau kita lihat, ya, di Mesir itu kan orang Kristen kurang lebih 30%. Itu kalau ngomong Arabnya luar biasa, lebih fasih daripada kita. Ya, fasih banget. Nah, jadi dia menyiarkan bacaan Al-Quran, tapi banyak ayat yang dibuang. Ya, sengaja disiarkan ke negara-negara Arab. Lalu Presiden Jamal Abdel Nasir ketika itu sebelum Anwar Sadat mendengar, wah ini bahaya. Dari Jamal Abdel Nasir ya minta ya kepada organisasi ya Qurra, ya penghafal Al-Quran, agar salah satu dari mereka merekam ya bacaan Al-Quran secara murattal. Ini pertama kali. Murattal tanpa lagu. Kalau pakai lagu udah banyak banget. Ahmad Rifat, Abdul Basit, Abdul Somad, ya banyak, Tobali dan sebagainya. Tapi yang murattal belum ada, yang direkam di atas piringan hitam. Ya kalau di masjid imam juga murattal semua. Cuma yang direkam itu belum ada. Yang ada adalah semuanya pakai apa? Taghani. Ya, pakai lagu. Ya, seperti Abdul Basit. Maka pada akhirnya Abdul Basit kan merekam juga murattal. Ya, itu.
Nah, maka dipilihlah Syekh Mahmud Al-Husari. Memang suaranya paling enak. Ya, itu yang sering dulu di Radio Asy-Syafi'iyah, zaman Kebel Syafi'i, itu setiap pagi. Setelah itu, ya bacaan murattal yang dibaca oleh Syekh Mahmud Al-Husari, lalu piringannya dibagikan ke negara-negara mayoritas Islam. Supaya tidak tertipu oleh Yahudi. Ya, karena mereka banyak membuang ayat-ayat, terutama dalam surat Al-Baqarah. Ya, jadi kalau di sini Nasrani mengatakan alhamdulillah ala zalik. Akulu min hadza thamari. Aku memakan dari buah ini, washrabu min hadzal nahri, dan aku minum dari air sungai ini, hatta ya'ti Allah Ta'ala bil fadl, sehingga Allah memberikan aku jalan keluar. Falamma dhahaban naharu, maka manakala tiba waktu malam, maka pada manakala siang, ya memasuki waktu malam, maksudnya apa? Siang pergi berarti masuk waktu malam. Kalau saya artikan satu-satunya, manakala telah pergi an-naharu waktu siang, berarti wajah al-lailu, berganti dengan waktu malam. Khiftu ala nafsi, aku takut terhadap diriku. Ya bayangin, ya di kepulauan dia sendiri, ya dia sendiri. Gitu. Setelah dia merasa ketakutan, itu ala nafsi. Aku khawatir, takut terhadap diriku. Ya manusiawi, orang sendiri. Ya, ketakutan. Minat dawabi, dari binatang buas. Takut. Ya dimakan binatang buas, ya pasti ada lah. Karena takut, fa'alautu syajaratan. Lalu aku menaiki pohon, aku naik pohon. Naik ke pohon. Gitu. Ya naik ke pohon. Wanitu ala husnin, dan aku tidur di dahan pohon. Tidur. Rupanya pohon gede. Falamma kana fi wasatil laili, maka manakala aku berada di tengah malam, wa idza bidabatin, dan lalu tiba-tiba ada seekor ya binatang besar, ala wajhil ma'i, ada di atas permukaan air. Ya, rupanya ikan. Ya, dabah ini ya binatang besar. Dia lihat tuh dari atas pohon, binatang besar ada di permukaan air di laut itu, ya. Kemudian tusabbihullah, dia dengar itu binatang yang besar itu yang ada di laut, ya, yang dilihat dari atas pohon, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suara yang fasih. Memang kan semua makhluk Allah selain manusia dan jin termasuk setannya itu seluruhnya bertasbih. Kita aja nggak dengar. Dalam firman Allah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan bumi. Kita nggak dengar. Ya, mereka bertasbih. Gitu. Ya. Nah, pantas kalau si orang ini dengar tasbihnya ikan besar itu, ya binatang besar itu, Bismillah Ta'ala bilisanin fasihin, dengan lisan yang fasih. Apa tasbihnya? La ilaha illallah al-Ghaffaru Muhammadur Rasulullah an-Nabiyul Mukhtar. Fasih banget tuh ikan. Ya, besar. Itu dia bertasbih dengan ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, al-Ghaffar, yang maha pengampun. Muhammadur Rasulullah, dan Nabi Muhammad SAW an-Nabiul Mukhtar, adalah Nabi yang terpilih. Itu yang dibaca. Falamma wasalat adabatul barri, maka manakala
bintang besar itu sampai ke daratan, idza ra'suha ra'su nu'amatin, ya, maka kepala itu kayak burung otak. Waduha insani, tapi wajahnya kayak manusia. Wa qaimuha, dan kaki-kakinya qaimu ba'irin, seperti kaki otak. Luar biasa binatang apa tuh? Muncul dari laut. Tambah takutnya orang. Cuma dia dengar ya binatang itu bertasbih, mengucapkan zikir tadi. Balamma wadanabuha danabu sama katin. Bacanya danab, jangan zamun. Kalau zamun itu dosa. Ini danab, ya, yaitu apa? Ekor, buntut. Dan buntutnya, ekornya itu seperti ekor ikan. Bakhibtu ala nafsi, lalu aku khawatir terhadap diriku. Apa al-halakata? Oh, binasa, takut dimakan ikan, takut dimakan binatang besar itu. Ya, dia pasti takutlah. Panazaltu minasyajarati, ya, lalu aku turun dari pohon, wawalaitu hariban, dan aku lari, aku kabur. Kalau dia tetap di atas pohon, ya, kalau binatangnya besar banget, ya bisa apa? Ketangkap itu, bisa keambil oleh binatang itu. Saking takutnya, sebelum binatang itu sampai ya dekat dia turun, dia kabur, sekencang-kencangnya. Ya, dia kabur. Ya, kemudian Baltapat ilayya, lalu dia menoleh, nengok kepadaku, melihat aku. Maqalah, dan dia binatang itu berkata, berhenti. Ini binatang bisa ngomong. Ya, dia tidak percaya. Imam Syafi'i yang berkata, ya, Imam Syafi'i yang ya. Apa kata binatang itu? Berhenti. Ya, berhenti. Makanya mauqif itu disebut apa? Halte. Ya, halte itu disebut mauqif, tempat berhenti kendaraan. Berhenti, jangan lari begitu lah. Wa illa halakta, kalau kamu nggak berhenti, ya binasa kamu. Ya, ancam mama binatang tadi. Kemudian waqaftu, dia takut, dia berhenti. Ya, waqalat li, lalu binatang itu berkata kepadaku, madinuka, apa agama kamu? Binatang luar biasa. Ya, apa agama kamu? Fakultu, lalu dia menjawab an-nasraniyata. Untuk an-nasraniyatu, yaitu Nasrani. Faqalat waihak ya khasirat, ya celaka kamu, katanya. Ya, celaka kamu. Kenapa kamu nggak muslim begitu? Ya, celaka kamu. Irji ilal hanifiyyah, maka kembalilah kepada agama Islam. Hanifiyah, Hanifah muslimah. Disuruh masuk Islam yang binatang. Ya, ketika dia dalam keadaan apa? Ketakutan. Kemudian qad ya fa innaka qad halalta bi fana'i qaumin min mu'minil jinni. Sebab engkau ya telah memasuki, telah berada di daerah orang-orang kaum, di daerah kaum kumpulan min mu'minil jinni, dari jin yang beriman. Kamu takut ya? Takutnya nama, bukan takutnya kamu nyadar kayak gitu. Di sini banyak jin, tapi jinnya semua beriman. Kalau kamu tetap Nasrani, bahaya. Ya, begitulah kira-kira. Ya, la yanju minhum ila muslimun, tidak akan selamat dari jin yang mukmin itu ya kecuali yang beragama Islam. Ini cara binatang itu supaya dia mau masuk